Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Agar kalian fokus mengikuti pembelajaran pada hari ini, mari kita melakukan tepuk fokus. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus, fokus, fokus. Yes! Apakah kalian masih ingat apa itu karya 2 dan 3 dimensi? Nah, agar kalian lebih mengingatnya lagi, mari kita simak. Karya seni 2 dimensi yaitu suatu karya yang hanya memiliki panjang dan lebar saja, sehingga hanya bisa dilihat dari satu arah. Contoh karya seni 2 dimensi misalnya lukisan, kemudian ada poster, dan yang terakhir itu ada cap telapak tangan yang pernah kita buat. Kira-kira apa saja alat dan bahannya ya? 1. Kertas HVS, 2. Pensil, 3. Gunting, 4. Krayon atau pensil warna maupun yang kalian miliki di rumah masing-masing ya. Pertama-tama kalian membuat cap telapak tangan pada kertas HVS menggunakan pensil. Kemudian kalian juga bisa memberikan hiasan. Setelah itu jangan lupa kalian beri warna menggunakan krayon atau pensil warna agar cap telapak tangan terlihat menarik. Setelah kalian warnai, kemudian cap telapak tangan tersebut kalian gunting ya anak-anak. Tadi kita sudah membuat karya seni 2 dimensi berupa cap telapak tangan. Apakah kalian tahu karya seni 2 dimensi juga dapat dibuat menggunakan bahan alam? Apa itu bahan alam? Bahan alam adalah semua bahan-bahan yang asalnya dari alam dan diambil secara alamiah. Bahan alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan suatu karya yaitu bunga. Seperti kalian lihat ada bunga warna merah, pink, kuning, oranye, putih. Nah, bunga dapat digunakan untuk berkarya. Kira-kira kita akan membuat apa ya hari ini? Nah, hari ini kita akan membuat pembatas buku. Pada pembatas buku bermacam-macam ya bentuknya, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, ada yang berwarna merah, hijau, kuning. Nah, sangat indah ya teman-teman pembatas buku. Mari kita coba. Alat dan bahan untuk membuat pembatas buku. Yang pertama, kalian siapkan kertas karton berwarna putih, kemudian pensil, penggaris, gunting, lem, biji kacang hijau secukupnya, jadi tidak usah banyak-banyak ya, hanya secukupnya. Kemudian bunga. Cara membuatnya, yang pertama kalian siapkan dulu kertas karton, kemudian kalian garis kira-kira panjangnya seperti ini. Setelah kalian beri garis, kemudian gunting kertas karton tersebut. Nah, setelah digunting menjadi seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita mulai menghias kertas kartonnya dengan bunga. Yang pertama kita siapkan bunga, kemudian kita beri lem. Nah, bunganya kita beri lem.
Kemudian kita tempelkan pada kertas karton. Seperti ini ya. Kemudian jika bunga sudah, sekarang kita bisa tempelkan biji kacang hijau. Untuk bijinya juga kita kasih lem. Kemudian kita tempel-tempel sesuai kreasi kalian ya, membuat pembatas bukunya. Teman-teman, ini hasil kacang hijau yang sudah ibu beri lem ya. Ini juga bunga yang sudah ibu beri lem, sehingga menjadi pembatas buku yang sangat indah, yaitu perpaduan dari bunga dan biji kacang hijau. Nah, setelah itu kalian mempraktikkan seperti yang sudah Bu Guru contohkan dengan bunga di sekeliling kalian bebas, kemudian juga biji kacang hijau. Baik teman-teman, jadi kegunaan dari pembatas buku yaitu kalian bisa menandai halaman yang telah kalian baca. Misalnya, kalian sudah membaca sampai halaman 34. Kalian bisa memberi pembatas buku sehingga kalian ingat halaman berapa yang sudah kalian baca. Alat dan bahan untuk membuat pembatas buku, yang pertama, kalian siapkan kertas karton berwarna putih, kemudian pensil, penggaris, gunting, lem, biji kacang hijau secukupnya, jadi tidak usah banyak-banyak ya, hanya secukupnya. Kemudian bunga. Cara membuatnya, yang pertama kalian siapkan dulu kertas karton, kemudian kalian garis kira-kira panjangnya seperti ini. Setelah kalian beri garis, kemudian gunting kertas karton tersebut. Setelah digunting menjadi seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita mulai menghias kertas kartonnya dengan bunga. Yang pertama kita siapkan bunga, kemudian kita beri lem. Nah, bunganya kita beri lem. Kemudian kita tempelkan pada kertas karton. Seperti ini ya. Kemudian jika bunga sudah, sekarang kita bisa tempelkan biji kacang hijau. Untuk bijinya juga kita kasih lem. Kemudian kita tempel-tempel sesuai kreasi kalian ya, membuat pembatas bukunya. Teman-teman, ini hasil kacang hijau yang sudah ibu beri lem ya. Ini juga bunga yang sudah ibu beri lem, sehingga menjadi pembatas buku yang sangat indah, yaitu perpaduan dari bunga dan biji kacang hijau. Nah, setelah itu kalian mempraktikkan seperti yang sudah Bu Guru contohkan dengan bunga di sekeliling kalian bebas, kemudian juga biji kacang hijau. Selanjutnya kita akan membuat karya seni 2 dimensi berupa kolase cangkang telur pada media gambar alat-alat olahraga. Teman, siapa di sini yang gemar berolahraga? Nah, setiap anak memiliki kegemaran. Kegemaran adalah hal yang disukai. Kegemaran juga disebut dengan hobi.
Nah, teman-teman, banyak sekali ya kegiatan yang dapat dijadikan sebagai kegemaran. Salah satunya adalah berolahraga. Apakah kalian tahu manfaat dari berolahraga? Iya, benar. Dengan berolahraga, tubuh kita akan menjadi sehat dan kuat sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang beriman yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Jadi, kita harus senantiasa menjadi pribadi yang sehat dan kuat. Apa saja macam-macam olahraga? Nah, olahraga contohnya yang pertama yaitu lari. Siapa di sini yang gemar lari? Kemudian ada juga sepak bola. Nah, biasanya anak laki-laki gemar melakukan sepak bola. Kemudian senam seperti yang kita lakukan di hari Kamis ya teman-teman. Gambar peralatan olahraga dapat digunakan sebagai media karya seni berupa kolase. Apa itu kolase? Kolase adalah sebuah teknik menempel beberapa unsur ke dalam satu frame atau tempat. Nah, kolase juga bisa menggunakan bahan alam seperti yang pertama biji-bijian. Nah, ada kupu-kupu, kura-kura, kemudian daun. Nah, daun juga bisa digunakan sebagai kolase. Bagaimana? Mudah kan teman-teman? Kira-kira kita akan membuat apa ya hari ini? Hari ini kita akan membuat kolase dari cangkang telur. Alat dan bahan untuk membuat kolase dari bahan alam yang pertama, kalian siapkan terlebih dahulu LKSBDP yang sudah ibu bagikan saat drive-thru. Kemudian kalian siapkan cangkang telur ayam yang sudah dibersihkan. Kemudian kalian juga siapkan lem fork. Langkah membuatnya yang pertama, kalian hancurkan cangkang telur dengan cara kemas ya seperti ini ya teman-teman sampai hancur. Ku bangun pagi-pagi dengan senyuman, teringat sekolahku tercinta. Berangkat pagi dengan hati gembira menuju sekolah anurku cinta. Ada tongkat kasti. Nah, kita beri lem fork. Sekolahku, tempat belajarku. Anur sekolahku, tempat bermainku dan membuat aku bertambah ilmu. Dan tempat inilah yang selalu ku rindu. Setelah kolase dari cangkang telur ayam sudah terbentuk, sangat bagus ya teman-teman. Selanjutnya jangan lupa kalian beri nama, kemudian kelas pada LK yang sudah disediakan. Selanjutnya, apakah kalian masih ingat apa itu karya seni 3 dimensi? Betul, suatu karya yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi sehingga dapat dilihat dari segala arah. Contohnya yaitu miniatur makanan sehat dari plastisin. Alat dan bahannya ada plastisin, gunting, penggaris, dan wadah. Sekarang mari kita membuat miniatur makanan sehat dari plastisin. Ada wortel,
pisang, semangka, nanas, jeruk, macam-macam ya teman-teman. Kalian bisa membuatnya satu persatu ya. Pertama-tama kita gunting dulu plastisinnya. Setelah digunting, kita bagi menjadi 2 bagian ya teman-teman. Kemudian kita buat wortel. Nah, setelah membentuk seperti wortel, kemudian kita buat bagian yang satunya lagi ya. Nah, yaitu daun. Kita membuat daun wortel, kemudian kita taruh di atas wortelnya. Kedua, kita membuat pisang ya, menggunakan plastisin berwarna kuning. Kita bagi menjadi 6 bagian, kemudian kita satukan agar terbuat pisang.
terakhir kita membuat nanas. Nanas menggunakan plastisin berwarna kuning dan hijau. Nah, kita tempelkan di atasnya. Selanjutnya kita beri garis-garis di tengahnya. Nanas menggunakan penggaris ya teman-teman, agar terlihat menyerupai buah nanas. Nah, silahkan kalian bisa mencobanya ya. Selanjutnya kita akan membuat bingkai foto keluarga inti. Nah teman-teman, untuk membuat bingkai kalian bisa menggunakan barang-barang bekas agar bermanfaat. Bingkai foto termasuk dalam karya seni 3 dimensi teman-teman. Bingkai foto termasuk karya 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dinikmati atau dilihat dari segala arah. Nah, bisa dilihat dari atas, bawah, kanan, maupun kiri. Alat dan bahan membuat bingkai foto keluarga. Yang pertama, kalian siapkan foto keluarga inti terlebih dahulu. Kemudian foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera. Nah, setelah itu kalian juga mempersiapkan yang kedua, ada kardus bekas. Kalian potong dengan ukuran panjang 19 cm dan lebar 15 cm. Kardus adalah kertas tebal atau karton berbentuk box yang biasanya digunakan untuk wadah atau tempat suatu produk ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan kardus bekas dari barang-barang yang sudah kalian beli. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kalian bisa mempersiapkan stik es krim. Ya, seperti ini ya teman-teman bentuk dari stik es krim. Nah, stik es krim adalah alat yang memiliki fungsi sebagai pegangan saat mengkonsumsi es krim. Siapa di sini yang suka es krim? Pasti kalian menyukainya ya teman-teman. Nah, stik es krim dapat digunakan untuk menghias bingkai karena terbuat dari kayu yang empuk dan mudah dibentuk seperti kayu albazia atau kayu sengon. Pohon albazia biasanya disebut juga dengan pohon sengon. Nah, pohon ini merupakan jenis pohon peneduh dan juga pohon penghasil kayu. Pohon ini memiliki kayu yang empuk dan mudah dibentuk sehingga bisa dibuat stik es krim. Nah, selanjutnya kalian siapkan kertas HVS ukuran A4, kemudian lem dan gunting. Nah, agar stik es krimnya menjadi bagus, kalian bisa mewarnainya dengan krayon atau pensil warna. Nah, teman-teman, bagaimana ya cara membuatnya? Yang pertama, kalian potong kertas HVS ya. Nah, setelah HVS sudah dipotong, kita memberikan lem pada kardus yang sudah kita potong tadi, ukurannya 19 x 15. Selanjutnya kardus ditempelkan di kertas HVS. Nah, setelah itu kita rapikan ya teman-teman. Kertas HVS dilem pada kardus sehingga membentuk persegi panjang. Bagaimana, mudah kan?
Jangan lupa ya saat memberi lem pelan-pelan agar kertas HVS tidak sobek. Nah, anak-anak, setelah sudah dilem, kemudian kita siapkan stik es krimnya tadi. Nah, kemudian kita bisa menghias stik es krim tersebut dengan krayon. Bisa kalian warnain dengan warna kuning, putih, ataupun bisa kalian memberi warna pelangi atau bunga sesuai kreasi dari kalian sendiri ya anak-anak. Nah, setelah es krim sudah dihias, kemudian langkah selanjutnya yaitu kalian tempelkan foto pada kardus yang sudah dilapisi HVS dengan lem. Setelah foto sudah tertempel dengan rapi, selanjutnya stik es krim yang sudah kita hias dengan krayon kita beri lem. Nah, kita beri lem, kemudian kita tempelkan di samping foto. Nah, seperti itu ya. Pelan-pelan ya teman-teman, kita tempelkan satu persatu stik es krim tadi. Nah, selanjutnya LK yang sudah dibagikan kalian tempelkan di belakang bingkai. Jangan lupa kalian beri nama dan kelas. Nah, teman-teman, bingkai foto keluarga sudah jadi ya. Bagaimana, bagus kan? Kita sudah bisa membuatnya. Cukup hias dengan stik es krim saja ya, karena minggu depan kita akan menghias dengan bahan lain. Nah, ini adalah contoh bingkai foto menggunakan kardus yang dilapisi kertas HVS. Pada bingkai foto tersebut dihias menggunakan stik yang diberi warna. Bagus kan teman-teman? Bagaimana anak-anak? Mudah kan membuat karya 2 dan 3 dimensinya? Nah, apabila nanti ada pertanyaan bisa kalian tanyakan ya teman-teman. Semoga penjelasan dari Bu Guru dapat memudahkan kalian memahami materi dan selanjutnya kalian bisa mempraktikkan sendiri membuat karya seni 2 dan 3 dimensi. Sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, dapat kalian tanyakan di WA Guru. Sebelum Bu Guru tutup, mari kita membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.